Halo sahabat Mentari, jumpa kembali ya. Bincang-bincang kami saat ini bersama Bapak Emmanuel Sumartono. Sharing pengalaman hidup dan pelayanan. Iya, masih sahabat Mentari, kita bersama dengan Bung Noke yang ada di Yogyakarta. Kalau nggak salah baru berapa hari ya tinggal di seminggu. Belum seminggu ya. Biasanya beliau di Jakarta. Kita boleh berbincang-bincang sedikit, ya, boleh sharing sedikit tentang pengalaman beliau, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pelayanan yang sangat luar biasa, baik yang ada di Jakarta, sering juga di gereja Agape ya, di gereja Agape, dan sekarang berada di Jogja, seringnya ya ke gereja Markomulyo. Nah, kita akan sharing sedikit, aktif juga di PKB loh, ya, aktif juga di PKB, dan kita akan sharing sedikit. Begitu, saya panggil Bung Noke karena lebih familiar ya, Bung Noke ya. Iya. Kalau biasanya orang kan sering panggil Emmanuel yang mana ya, tapi kalau Bung Noke lebih asik gitu kan. Iya, Bung Noke, boleh dong sharing sedikit, mumpung ada di Jogja nih, kita boleh ketemu ya, kita sharing tentang pengalaman Bung Noke ini dari sejak, ya boleh dikatakan dari sejak mungkin SMP sampai dengan ke perguruan tinggi, dari mana ceritanya nih dulu konon ya, beliau ini calon masuk di Akabri katanya sih. Coba nanti kita dengar ceritanya, betul nggak ya? Tapi sekarang jadi pengusaha hebat, ya, baik itu di Jogja, di Jakarta, dan sekitarnya. Ya, sedikit mungkin bisa cerita tentang pengalaman hidup Bung Noke. Bagaimana Bung Noke? Iya, kebetulan saya itu anak yang paling tua. Ya. Jadi harapannya adalah memberi motivasi untuk adik-adik. Wow, luar biasa. Jadi itu yang bukan jadi memicu supaya kita memiliki suatu ya, sebenarnya bukan hanya ini, manapun kita berada pun juga jadi harus menjadi suatu gairah ya, supaya orang di sekitar itu menjadi lebih bersemangat bahwa kita ada suatu tujuan. Saya dari kecil itu udah pindah-pindah, kebetulan bapak juga tentara, jadi Orang tua tentara ya, orang tua tentara, jadi dari Semarang. Sebelumnya saya lahir juga di Jogja, Semarang, Purwokerto pernah kita tinggal juga, Semarang kemudian ke Makassar, baru balik ke Semarang. Terakhir itu keluarga tinggal di Semarang, tapi untuk sekarang saya sudah tinggal di Jakarta. Oke. Memang dari kecil saya sudah ada sesuatu, memang saya mempersiapkan, tidak ada suatu hal yang harus kita lakukan dalam bentuk yang instan. Memang suatu rancangan itu harus kita mulai dari suatu keinginan. Kalau kita punya keinginan, ya kita harus wujudkan dalam suatu rancangan. Bagaimana kita mewujudkan? Dari kecil memang keinginan saya adalah masuk tentara Akabri khususnya. Dan kebetulan bapak mensupport. Waktu sudah masih SMP saya sudah mempersiapkan 3 tahun untuk bisa masuk itu. Saya ikut lari, sama-sama ikut atletik pun dari tingkat SMA itu sudah mengikuti. Bahkan di waktu itu saya dimasuk salah satu juga. Dari tingkat 1, 2, 3 itu saya kepala ketua kelas. Kemudian begitu ya, selesai, saya pikir saya harus mempersiapkan ini dengan kegiatan fisik itu tadi. Udah saya masuk ke daftar Akabri. Selain itu juga saya masuk daftar juga di Unhas. Tapi rupanya tahun yang pertama itu dilalui begitu aja, memang gagal kita dan balik. Tapi tahun kedua saya balik lagi dari Makassar ke Jogja.
Jogja ini kita mempersiapkan juga sama dengan apa yang saya siapkan pada waktu saya daftar di perguruan tinggi maupun di waktu itu kita baru ada 10 yang kita daftar itu 10 universitas. Jadi kita ada 10 universitas, ITB, IPB, UGM, Undip, kemudian UNS. Itu ada 10. Kita daftar itu kita bisa milih kemana-mana. Kemudian dua-duanya keterima, cerita dua-duanya keterima. Itu jadi pergumulan mana yang harus saya pilih. Saya punya keinginan, udah saya pengen agabri, tapi mungkinkah itu menjadi rencana untuk bisa? Itu dalam pergumulan itulah saya melakukan, udahlah daripada nanti sama dengan yang akan tahun lalu kita alami, udah kita jalani dengan melanjutkan kuliah, melanjutkan kuliah, kemudian akan memang sempat waktu tante saya datang ini mau ini ada kamu datang ke sini, gimana kamu mau lanjut atau enggak? Udah saya sudah kuliah di sini, biar ada konsentrasi saya kuliah. Pendek cerita, saya selesai, pikiran saya karena jurusan saya harus mencari sesuatu yang lebih kompleks. Tidak mungkin di daerah waktu di Semarang, saya harus ke Jakarta untuk mengembangkan apa yang kita inginkan. Memang tempaan itulah jadi satu. Di tahun 89 itu saya sudah megang project set manager waktu itu. Saya dapat proyek ada 20 hektar dan kita melaksanakan. Waktu itu rumah itu masih 5 juta, 10 juta paling tinggi. Itu benar-benar tidak sampai 3 tahun proyek itu selesai. Saya pikir karena saya waktu itu masih ikut ini, saya usaha coba mana saya bisa. Saya pikiran saya tidak mungkin saya akan ngikutin atau membahagiakan orang kalau kita sendiri tidak bahagia. Akhirnya saya harus berusaha bisa bagaimana saya harus bisa menemukan dan milik itu proyek. Tahun 2000-an itu saya sudah mulai merintis untuk dari proyek yang kita masing, artinya ada keinginan spesial dari owner-owner yang pengen saya bangunkan. Ada berapa, saya sampai 12 kurang lebih. Habis itu saya coba mengembangkan dengan site sendiri. Kita ada site, kemudian kita itu tahun 2000 kemarin sebenarnya. Jadi kritis kita itu tahun 2013 sebenarnya. 2013 itu kritis. Kelihatannya bahkan tahun 2000 pas Krismon itu justru saya tidak ada masalah. Justru yang kritis itu saya harus menemukan sesuatu tahun 2013 untuk melangkah menemukan proyek. Saya kecil-kecil sebenarnya, dari 1 hektar baru 5 hektar berkembang gitu. Nah, sekarang memang kita sudah bisa menemukan ada tiga site yang bisa kita kelola. Tapi rumah itu rumah sederhana. Kita janganlah kita hanya sebagai pekerja. Itu yang bahaya. Pada saat kita mendekati mau masa usia, ya mungkin sudah 50 itu sudah telat sebenarnya. Umur 50 itu sudah telat. 50 itu sudah telat ya? Telat. Karena ya perkembangan ke depannya dia akan merasa sudah tidak mampu, sudah ini. Kita tidak punya investasi, ya apa yang akan kita kerjakan? Itu yang harus kita pikirkan pada saat kita umur 30 menenjang ke 40. Oh ya, saya sudah. Karena orang yang kerja itu punya spesialisasi. Cobalah kita membuat suatu punya spesialisasi. Kalau kita punya spesialisasi, udah dimanapun kita berada mesti ada nilai yang akan kita lakukan.
Nah, kalau kita tidak punya spesialisasi pada saat kita sudah merasa, ya karena orang perkiraan sekarang ini usia 58 itu bagi perusahaan atau bagi ini sudah mikir tidak produktif, tidak produktif ya, jalan sendiri aja gitu. Mungkin nih, betul. Iya, itu harus mulai dikerjakan supaya pada saat sudah menjelang 60 itu sudah kita tidak mikirkan lagi pikiran begitu-gitu. Iya, Bung Noke, kalau saya lihat ya, karirnya ya baik itu di Jakarta, di Jogja, mungkin saya nggak tahu bolak-balik kemana, tapi aktif di pelayanan juga. Itu cara membagi waktu. Pelayanan kan sosial. Saya pikir lebih baik saya nggak perlu deh. Banyak kan orang seperti itu ya. Orang mau ditarik jadi majelisnya susahnya minta ampun kan. Jadi pengurus saya susahnya minta ampun. Kok Bung Dokter nih waktu di Jakarta, mungkin di Agape yang mungkin bisa cerita sih, kok mau sih mau menjadi pelayan gitu. Padahal kan kalau dilihat usianya, wah ini lagi produktifnya nih. Nah itu mungkin bisa sharing sedikit Pak. Yang saya mau kasih masukan sebenarnya bagi yang punya potensi dan spesialisasi tadi, apalagi yang belum memikirkan di umur 50, ya ini masukan ke seluruhnya. Coba kita punya potensi itu mengembangkan supaya kita punya investasi di akan yang datang itu. Karena investasi itu adalah untuk kelangsungan kehidupan kita, bukan melalui apa. Syukur-syukur kita, ya kalau umpamanya punya pensiun, ya mungkin hanya terbatas. Tapi ada juga punya nilai investasi anak, keluarga yang bisa menjadikan suatu daya sukacita nanti ke depan. Ada investasi yang sifatnya dalam pekerjaan yang sifatnya mungkin kita tidak harus bekerja, tapi kita sudah mendapatkan suatu nilai utama untuk pengembangan kita ke depan. Nah, ini yang harus anak-anak atau keluarga-keluarga yang masih muda ini harus mulai memikirkan. Kita dalam pelayanan, saya setuju, kita punya keinginan besar untuk bisa melakukan pelayanan. Saya ada beberapa perbandingan sebenarnya dari majelis. Bukan berarti kita tidak menjadi majelis itu, bukan berarti kita tidak mau melayani, bukan. Kita ada sisi yang akan kita berikan bahwa pelayanan itu tidak harus menjadi majelis. Yang saya melihat yang sekarang ini ya untuk orang-orang yang jadi majelis, apalagi saya lihat ada beberapa jemaat begitu banyak majelis, tapi struktur dan pembagian pelayanannya tidak jelas. Tidak ada suatu pendekatan untuk pelayanan. Waktu saya masih di dalam 3 periode di Agape, kebetulan saya mau melayani, tapi ada berapa kelihatannya memang saya tidak bisa. Kita melayani dengan sukacita kan. Coba bayangkan aja, kalau kita melihat yang bersangkutan ada permasalahan, kemudian kita tidak mungkin orang itu dalam bentuk mau pengen pastoral datang, Pak, saya begini-begini masalah, tidak mungkin. Kalau kita sendiri tidak mau melihat, turun ke bawah, kemudian apa yang dapat gereja berikan dalam pelayanan ini. Kalau momennya pelayanan itu bisa dan kita hadir di, nah itu saya setuju, saya mau untuk ada di situ. Tapi kondisi sekarang tidak mungkin kayak begitu. Yang sekarang saya melihat dari majelis-majelis yang sudah ada, itu mereka ya penting saya sudah menjadi nama yang terdaftar, tapi tidak ada suatu pelayanan ke bawah, melihat jemaat dombanya bagaimana. Bahkan ada yang sudah pulang balik lagi, yang tadinya bukan di kita, dia sudah mencari ini gereja-gereja. Artinya mereka gereja-gereja lepas. Artinya lepas atau bagaimana? Tetap ada. Tetap ada ya. Jalan. Nah, saya kurang tahu apa. Iya, betul. Bahkan ada beberapa jemaat yang tahu-tahu sudah meninggal. Saya sendiri baru tahu. Kenapa
apa bisa meninggal? Kenapa saya tidak tahu? Alasannya, ya sementara ini mereka tidak cuma kita. Ya, saya mau membandingkan sebenarnya. Kembali nih, Bu Noko, kalau untuk masalah pastoral ya, pelayannya harus datang atau kita yang harus datang? Kalau sekarang kan kalau saya lihat kan pastoral jam sekian sampai jam sekian, orang mau datang, aduh saya malu nih, saya mau datang. Itu bagusnya gimana ya? Ya ini memang mungkin yang sudah terjadi. Ya, iklimnya mungkin yang belum bisa melihat. Memang kalau budaya di Jakarta dengan yang di sini budaya berbeda. Kekeluargaan antara intra jemaat begitu erat. Kalau yang di Jakarta, jangankan itu masalah pribadi aja, gimana besok kita makan, udah pikirannya nggak mungkin dia akan diungkap ke yang lain. Nah, itu tuh masalah budaya sebenarnya. Tapi kalau kita mau sebagai pelayan, ya kita kunjungin aja lah. Tidak ada semua orang akan datang otomatis, oh tahu ada masalah. Ya ada masalah itu jangan sampai kita tahu bahwa dia ada masalah. Harusnya kita datang, ya kunjungan rutin itu. Jangan sampai pada ada orang masalah baru kita datang. Jadi, orang akan koreksi. Siapapun itu harus datang. Jadi kalau maunya ada teman kita datang dengan permasalahan kemudian kita datang, ngapain kita datang? Nah, berarti dia ada sesuatu yang sebenarnya saya harus di pastoral. Tapi bagusnya memang rutin untuk kegiatan untuk jadi nggak usah tergantung dari, kalau di sini kan ada koordinator. Kalau sekarang kan ada hanya di dalam bentuk warta pastoral tanggal sekian jam sekian datang ke jemaat ke gereja. Tapi orang enggak Pak udah. Orang belum ngapain saya mau datang. Belum apa-apa, wah itu si A ini udah dipanggil dan sebagainya. Tapi bagusnya lebih baik rutin kunjungan. Ya kunjungan rutin itu bukan berarti bahwa kita mendatangkan orang yang sebenarnya tidak bermasalah. Kita sukacita datang ke jemaat masing-masing. Ya, Bu Noko, kalau di Jakarta ini kalau tidak salah kan aktif di PKB ya? Atau sekarang aktif di pemuda? Saya PKB tidak begitu aktif. Semenjak saya jadi majelis saya tidak aktif. Tapi justru saya begitu dekat dengan PKB. Nah itu dia. Makanya saya bingung. Ini PKB di Jakarta berarti kan PKB di Jogja lebih aktif lagi. Tapi lebih senang ya. Artinya familiar ya di Jogja. Kalau saya melihat kalau ngomongnya PKB itu jiwa kita itu masih jiwa PKB gitu loh. Kalau PKL itu masa angka aja. Jiwa PKB tapi gaya opa gitu. Gaya opa karena ada cucu. Ada cucu. Tapi kalau ngomongnya terus terang aja, memang untuk posisi PKB harus kita memberi bahwa kita jangan lemah. Kita fisik harus kita kuat. Kita aja teman-teman mungkin yang saya aja itu masih PKB semua. Ayo kita goes, ayo kita ini PKB semua. Tapi ya mereka alamnya mungkin beda dengan kita. Oh gitu ya. Alamnya mungkin kita beda. Betul. Iya. Oke, iya, Bung Noko, ada satu hal nih mengenai di Jogja, ya kan sering di PKB, ya sering melihat ya keberadaan kita di khususnya di Margomulyo. Kira-kira gambaran atau ada masukan apa Pak untuk PKB-nya, untuk mungkin kondisi keadaannya, nggak apa-apa, mungkin ada gambaran seperti apa gitu, yang positifnya harusnya seperti ini. Kalau saya sih melihat PKB Margomulyo sudah oke, sudah ada kebersamaan zamannya Pak Budi, Budi. Kita retreat sama-sama di Kaliurang. Kita aja, ayo kita ngobrol. Kita tidak melihat status jabatan, tidak melihat bahwa posisi itu yang kebersamaan. Kita tidak melihat bahwa ya kadang-kadang kalau ngomongnya kita baru yang sudah tahu udah lama lagi, kadang-kadang kita melihat status itu. Tapi kalau di Margomulyo tidak. Kadang-kadang orang membuat jarak itu karena siapa gitu kan. Kalau kita janganlah. Kalau apalagi sudah pensiun, tidak ada
sama-sama dengan keberadaan Jogja. Iya. Tapi PKB Jogja enggak. Artinya kelihatan ya apa? Familiarnya adalah di PKRU, tapi statusnya ini masih PKB. Masih PKB ya? Iya, jadi kebersamaan itu masih banyak. Makanya PKB tapi gayanya gaya opa gitu. Gaya opa. Itulah kepedulian. Dari dilihat, saya lupa nih ya, tadi kan ada kurang lebih ini adik itu ada 4 ya. Nah sekarang Bung Nur kan sudah keluarga, artinya tadi saya lupa dari awal. Mungkin bisa cerita sedikit ke istrinya, kan sudah punya cucu mungkin ya. Iya. Itu gimana? Istri asli sini. Oh, asli Jogja. Saya nikah juga di Jogja. Jadi dulu saya GP juga Jogja. Bahkan waktu zamannya GP saya mengajak Jatanyo pada saat itu untuk kita bikin BBL camp di Semarang. Motivasi kita pada waktu itu ya janganlah kita jemaah itu sendiri-sendiri. Pelayanan itu harus perlu ada suatu kebersamaan, kita memahami, kita belajar jemaat yang lain bagaimana kita untuk pelayanan ini, bagaimana kita tidak harus kita takut. Oh kita itu salah, tidak ada yang salah. Kita harus banyak belajar. Jadi dengan cerita kita mengadakan BBL Camp itu sebenarnya adalah pelayanan kita nyatukan pada waktu itu tahun 84 kita mengadakan kita. Mungkin Pak Martin, Bu Martin sudah jadi majelis mungkin itu. Oh Bu Martin Leledawan. Iya. Nah, itu kita sering. Berarti zamannya almarhum ya, Pak Pendeta Suwo. Oh masih ya. Pak Suwu itu 89, tapi Pak Yakob. Oh Pak Yakob. Saya pikir Pak ini Busan kayak Hatu bukan ya? Bukan. Kalau di Natumnia di Semarang. Iya. Natumnia. Baik, Bung Noke, adakah ayat-ayat yang mau disampaikan untuk kita semua? Kok saya nih sudah memang kalau dilihat kan sudah jadi opa toh, sudah jadi opa tapi jiwa PKB. Ada nggak ayat-ayat firman Pak untuk kita mungkin Bung Noke sendiri akan menyampaikan ayat-ayat emas? Saya itu terkesan dengan ayat dari PKLU. Mungkin saya bisa bacakan. Walaupun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kemudian ayat ke-16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ini menjadi suatu gambaran bahwa kita sudah tua, iya itu angka usia kita, tapi jangan sampai usia 60 itu kita jadi kendor, baik dalam pelayanan maupun dalam fisik. Fisik kita harus kita bina, karena kita tidak tahu kapan tidak saatnya. Tapi kalau kita sudah melemah, tidak ada suatu rencana ke depannya, ya kita akan lemah dan kita tidak ada artinya. Nah ini di ayat menjadi gemuk dan segar. Terus harus mempunyai suatu motivasi bahwa kita masih, bahwa Tuhan selalu melindungi, menyertai. Kita masih ada, masih dibutuhkan. Betul. Termasuk dengan anak istri saya juga. Artinya anak-anak ini harus, yang kita kan sudah mengalami, saya harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk mereka sendiri, bukan kita. Pada saatnya juga saya berkeinginan kalau bisa saya bisa di Jogja, tapi berkeinginan begitu, tapi tidak tahu Tuhan bisa memberikan. Bahkan cucu mungkin kan? Kenapa itu? Sudah cucu kan? Sudah ada cucu. Biasanya kalau udah cucu, tidak mau opanya lebih terbalik ya. Iya. Oke, iya. Terima kasih untuk ayat emasnya dari kitab Mazmur. Iya. Ya biarlah kita bisa Mazmur 92 ya, biarlah kita menjadi berkat juga ya. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin ada harapan-harapankah yang mau disampaikan mungkin untuk saudara-saudara kita di PKB atau monggo silakan. Iya.
Ya itu tadi, sebenarnya kita tidak ada dibilang sesuatu yang selesai, itu tidak ada selesai. Kita masih pada saat kita bukan jadi majelis pun tidak ada selesai. Artinya kehidupan terus tetap berjalan. Kita jangan kendor, apalagi dalam pelayanan. Semua itu menjadi beban dan tanggung jawab kita. Jadi saya hanya berpesan aja, tetap berjuang. Saya hanya mengusulkan aja, kalau maunya mungkin kita itu kadang-kadang majelis itu kan dipilih 1-10, kalau bisa majelis itu sekecil sedikit-sedikitnya lah. Janganlah kita menginginkan majelis itu banyak. Ya. Majelis 1-15 kerja itu kurang sudah gini. Iya, banyak nanti fungsi-fungsi yang lain akan hidup. Betul. Kalau umpamanya semua jadi majelis, ya makin semua tidak perlu pakai komisi dan panitia, semua dikerjakan oleh majelis, ya lebih bagus kalau umpamanya begitu. Tapi kan sekarang ini majelis ini kan pemimpin nih untuk mengangkat domba-domba yang gereja itu kan semuanya kan bengkel sebenarnya, bengkel iman kita supaya bergerak. Betul. Tidak ada hal yang semua itu baik, harus kita menata supaya semua itu jadi baik. Nah itu tanggung jawab jadi majelis. Saya hanya mengikuti aja apa yang jadi ini. Saya berasa bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Amin. Saya sudah bersyukur sudah memberikan istri, memberikan anak, kemudian memberikan cucu. Yang mudah-mudahan itu menjadi berkah juga untuk bukan hanya dirinya masing-masing, tapi bisa memberikan kesaksian di mana dia berada. Baik, terima kasih Bu Noke untuk masukannya, untuk sharingnya. Tetap semangat, tetap sehat, ya. Walaupun sudah di Jakarta, tetap kembali ke Jogja. Iya, saya pikir itu. Terima kasih untuk sahabat Mentari. Iya, boleh menyaksikan dan boleh ingin kembali ke Jogja gitu ya, ingin pokoknya ini kayak istirahat di Jogja lah bersama dengan anak cucu. Iya, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk sahabat Mentari. Tuhan berkati. Tuhan berkati.